Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Bagus Mahmudi, mahasiswa D3 Teknik Informatika Universitas 11 Maret Surakarta. Dengan NIM M3118016, pada kesempatan kali ini saya akan mendeskripsikan atau menjelaskan tentang tugas akhir yang telah saya buat dengan judul Sistem Informasi Kinerja Dosen Universitas 11 Maret. Pertama-tama, sebelum kita terjun untuk ke demo aplikasi, saya ingin memperkenalkan sedikit apa itu sistem yang saya buat. Latar belakang yang saya ambil dari pembuatan sistem yakni pada sistem di perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat. Hal tersebut juga merupakan salah satu tugas utama seorang dosen di mana telah tercantum dalam 3 dharma yang harus dilakukan oleh dosen dalam menunjang penyusulan jabatan, kinerja, serta akreditasi. Bagi dosen, kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan sebagaimana halnya dengan kewajiban mengajar. Selanjutnya, masalah yang saya hadapi atau saya tangkap dari lingkungan kita saat ini yakni dengan banyaknya jumlah dosen khususnya di Universitas 11 Maret yang telah melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat, sangat sulit bagi para petinggi universitas, dosen maupun mahasiswa untuk mencari secara manual data pelaksanaan dan evaluasi kegiatan berkaitan dengan kinerja dosen dan penelitian yang telah dilakukan. Maka dari itu, penulis menyimpulkan bahwa pokok permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana cara merancang serta membangun sistem informasi untuk membantu proses pencarian dan pelaporan data secara mudah, tepat, dan akurat dan relevan. Selanjutnya, tujuan dari pembuatan sistem ini yakni untuk membantu para eksekutif, mahasiswa maupun dosen dalam mencari informasi terkait data dosen, kinerja dosen, dan penelitian yang dilakukan oleh dosen khususnya di Universitas 11 Maret secara terstruktur dan relevan, sehingga permasalahan waktu dan tingkat validitas dapat dibuat seefektif mungkin. Selanjutnya, manfaat dari pembuatan produk ini yakni diharapkan dapat membantu para pimpinan perguruan tinggi dalam mengakses kebutuhan data khususnya yang ada di Universitas 11 Maret dalam hal terkait kinerja dan penelitian yang dilakukan oleh dosen, sehingga mudah untuk melakukan pencarian dan pengelolaan data di mana sistem mampu menelusuri dan memberikan rangkuman secara detail terhadap data yang diinginkan dan juga dapat meningkatkan kualitas kegiatan di Universitas 11 Maret khususnya, sehingga akan memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan masyarakat dan pembangunan bangsa. Selanjutnya kita bisa langsung ke demo aplikasi. Ya, di sini apabila kita memasukkan URL dari halaman ataupun URL dari sistem, maka otomatis akan diarahkan ke halaman login dari Sistem Informasi Kinerja Dosen Universitas 11 Maret. Untuk login, di sini sistem dilengkapi dengan OAuth 2, jadi kita bisa menggunakan login menggunakan Google. Bila kita login, akan diarahkan otomatis dengan akun. Nah, untuk halaman yang pertama ditampilkan yakni halaman home. Di sini kita bisa melihat ada akun. Karena saya sebagai administrator, maka di sini akan tertulis administrator. Sistem juga memiliki 4 menu utama yakni home, data dosen, data kinerja, dan data penelitian. Dan pada data kinerja memiliki submenu, ada 12 submenu, yakni data buku, haki paten, jurnal, karya cipta, karya seni, koran, pembicara, pengabdian, kinerja program, reviewer, Scopus, dan seminar. Selanjutnya, pada halaman home, di sini pertama kali akan disambut dengan kata selamat datang di Sistem Informasi Kinerja Dosen Universitas 11 Maret. Di sini juga terdapat deskripsi dari sistem dan juga ada gambar atau foto icon dari Universitas 11 Maret. Apabila kita klik info, maka akan muncul deskripsi dari Universitas 11 Maret tersebut. Kemudian pada halaman home juga di sini akan ditampilkan daftar dosen dengan jumlah indeks tertinggi. Maksudnya di sini ialah sistem akan menampilkan data dosen yang memiliki indeks tertinggi di masing-masing bidang kinerja, yakni di setiap kinerja memiliki 5 dosen yang menyumbang produk terbanyak. Misalkan pada kinerja buku terdapat 5 dosen yang menyumbang buku terbanyak, yakni dilengkapi dengan nama dosen, dari fakultas apa, dan total buku yang disumbangkan. Di sini saya menampilkan semua data dosen 5 per kinerja, yakni kinerja buku, kinerja haki paten, kinerja jurnal, karya cipta, karya seni, koran, pembicara, pengabdian, kinerja program, kinerja reviewer, Scopus, dan juga kinerja seminar.
Kemudian kita bisa lanjut ke menu selanjutnya, yakni data dosen. Pada data dosen di sini terdapat judul yakni data dosen Universitas 11 Maret. Dan juga di sini akan ditampilkan ada dua grafik, yakni grafik pertama yang menjelaskan tentang jumlah dosen per fakultas, di mana di sini terdapat beberapa fakultas dan juga keterangan dari jumlah dosen yang ada di fakultas tersebut. Kemudian pada grafik selanjutnya ada jumlah atau perbandingan pendidikan dosen per fakultas, di mana ada pendidikan S2 dan juga S3. Apabila kita ingin menampilkan S3 saja, maka kita bisa mengklik S2, maka akan ditampilkan pendidikan S3 saja per fakultas. Begitu juga sebaliknya. Kemudian di bawahnya terdapat tabel data rincian dosen, di mana terdapat field nomor induk pegawai, NIDN, nama dosen, tempat lahir, tanggal lahir, fakultas, jurusan atau program studi, nomor telepon, dan juga email dari dosen. Di sini kita juga bisa melakukan pencarian dengan kata kunci dari semua field. Yang pertama, misalkan kita coba mencari data dengan kata kunci nama dosen. Di sini saya mencoba mencari kata kunci Rudy Hartono. Kemudian sistem otomatis akan mencari data dengan nama dosen Rudy Hartono. Selanjutnya, kita juga bisa mencari per fakultas SV. Maka data akan dikelompokkan otomatis sesuai dengan fakultas SV. Di sini saya membuat sistem dan menampilkan data rincian dari data table dengan menggunakan pagination, sehingga data dapat dilihat dengan lebih mudah dan lebih simple. Selanjutnya, kita masuk ke data kinerja. Yang pertama ada data kinerja buku. Pada tampilan data kinerja buku, akan ditampilkan judul data kinerja buku tahun 2021. Karena pertama kali apabila kita mengklik data kinerja buku, maka akan ditampilkan data kinerja buku yang terupdate atau tahun sekarang, yakni tahun 2021. Di sini juga terdapat grafik jumlah data buku per tahun yang menjelaskan 5 tahun terakhir. Jumlah data buku pada 5 tahun terakhir, yakni 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021. Kemudian ada grafik tervalidasi fakultas, di mana buku yang berstatus tervalidasi pada setiap fakultas. Di sini juga dilengkapi dengan keterangan jumlah buku. Selanjutnya ada grafik yang mengelompokkan data kategori buku dengan jumlah tertentu. Di sini ada kategori buku ajar, buku chapter, dan lain-lain dengan jumlah yang tertera. Kemudian di sampingnya ada rincian atau deskripsi dari data kategori buku dengan lebih rinci, penjelasan lebih rinci, yakni tampilan per fakultas, di mana kategori buku ajar akan ditampilkan jumlah per fakultasnya memiliki jumlah tertentu, MIPA, FEB, dan lain-lain. Kemudian pada data di bawahnya sama seperti data dosen, di sini juga menampilkan rincian data di mana ada nama dosen, nama fakultas, jurusan, judul buku, penerbit, tahun, halaman, kategori, dan status buku. Di sini juga saya menampilkan 10 data per tabel dengan halaman tertentu. Karena di sini saya menampilkannya tahun 2021, sistem otomatis akan menampilkan tahun yang terupdate. Apabila kita ingin mengganti tahun, kita tinggal mengklik tombol tahun yang tertera pada tampilan sistem. Di sini otomatis data juga akan berubah secara dinamis. Data menyesuaikan dengan tahun 2021, dan juga data pada tabel juga mengikuti tahun 2020. Selain bisa melakukan pencarian seperti data dosen tadi, kita bisa coba misalkan datanya FKIP. Nah, di sini semua dikelompokkan berdasarkan FKIP, fakultas FKIP. Kemudian selain itu pada data dosen juga data kinerja juga kita bisa mencetak data kinerja buku menjadi format Excel.
Karena ada tombol atau button export Excel, maka otomatis apabila diklik akan mengekspor file atau rincian data table tadi menjadi sebuah file Excel. Bisa kita save. Kemudian data-data kinerja lainnya juga sama seperti data buku. Nah, di sini ada tombol fakultas. Pada tombol fakultas ini kita bisa melihat data kinerja buku lebih rinci per fakultas. Coba misalkan kita coba cek pada kinerja buku Fakultas Ilmu dan Budaya, maka akan tertampil data kinerja buku lebih rinci per Fakultas Ilmu Budaya. Di sini sama seperti tadi, kita ditampilkan per tahun terupdate, yakni tahun 2021. Kemudian di sini juga ada jumlah data buku per tahun, namun di sini ditampilkan grafik per Fakultas Ilmu Budaya saja. Sama seperti tadi juga ada tervalidasi di program studi. Program studinya apa yang memiliki jumlah buku berapa, kemudian data kategori buku, dan data rincian buku juga sama. Pada tabel menampilkan data rincian yang ada pada prodi atau program studi pada Fakultas Ilmu Budaya dengan berbagai jurusan di dalamnya. Kita juga bisa mengekspor dan juga melakukan pencarian lebih rinci apabila kita ingin menemukan suatu data dengan kata kunci tertentu. Untuk data kinerja yang lainnya sama seperti data kinerja buku, dengan data yang di dalamnya ditampilkan secara dinamis, seperti pada data haki paten 2021 tidak memiliki haki paten, atau Universitas 11 Maret tidak memiliki haki paten, jadi data yang ditampilkan masih kosong. Apabila kita coba masuk ke 2019, maka akan ditampilkan data yang ada pada database di tahun 2019 pada kinerja haki paten. Di sini ada tervalidasi fakultas, data kategori. Selanjutnya, sama seperti data-data lainnya, data kinerja lainnya, di sini menampilkan sejumlah data per kinerja. Misalkan di sini karya cipta, di sini menampilkan data karya cipta, sama seperti kinerja buku sebelumnya. Fitur-fitur yang ada juga sama, pada fakultas juga sama. Kemudian ada tahun apabila kita ingin melihat data pada tahun tertentu. Kemudian di bawahnya ada rincian data karya cipta, export Excel, dan juga melakukan pencarian. Di sini kita juga bisa mengurutkan berapa data yang ingin kita tampilkan. Misalkan 50 data dalam table, karena di sini 4 saja, jadi nanti biasanya otomatis akan ditampilkan. Untuk kinerja-kinerja lainnya sama dengan kinerja buku sebelumnya, memiliki tampilan yang sama dengan fitur yang sama, namun memiliki data yang berbeda karena pada database menyesuaikan, karena tampilan web menyesuaikan dengan database pada setiap kinerja. Selain data kinerja, di sini juga terdapat data penelitian. Untuk data penelitian, bisa kita lihat akan ditampilkan data sebagai berikut. Data penelitian sama seperti tampilan sebelumnya, data ditampilkan dalam tahun terupdate atau terbaru, yakni 2021. Di sini kita bisa melihat ada grafik status penelitian, di mana data penelitian memiliki 5 status, yakni diterima dan lain-lain. Kemudian di sini juga ada jumlah penelitian per fakultas, yang akan ada dijelaskan atau ditampilkan jumlah tertentu dari fakultas tertentu. Kemudian di bawahnya ada data bidang ilmu. Di bawahnya memiliki data bidang ilmu apa saja, dan di sini ada jumlah bidang ilmu tersebut, dan juga di sini ada bidang kajian dengan bidang kajian tertentu, dan juga dilengkapi oleh
rincian data table, di mana ada nama dosen, fakultas, judul penelitian, SKIM, jenis, tahun, biaya, dan sebagainya. Di sini juga kita bisa melakukan pencarian, misalkan pada tahun ataupun pada bidang ilmu pendidikan, maka akan dikelompokkan berdasarkan bidang ilmu pendidikan, sama seperti tampilan-tampilan sebelum. Karena sistem ini tidak memiliki CLUD, jadi saya di sini sudah menyiapkan API. API sendiri ialah API untuk bisa mengakses atau melakukan request pada data di dalam sistem. Di sini misalkan kita coba fakultas, menampilkan data fakultas. Misalkan di sini kita klik kinerja buku atau buku fakultas FMIPA. Nah, sini akan ditampilkan otomatis data yang dimana data buku dimana memiliki atau diterbitkan oleh dosen yang berada di fakultas FMIPA. Untuk mengeceknya kita bisa lihat ID atau ID fakultas. Di sini ada fakultas FMIPA, fakultas MIPA. Kemudian data selanjutnya juga dikelompokkan berdasarkan fakultas MIPA. Dan begitu juga seterusnya. Di sini ada terdapat berbagai macam beberapa data kinerja buku, di mana ada ID buku, ID judul buku, abstrak, dan lain-lain, status buku. Karena kita dikelompokkan dengan fakultas FMIPA, maka akan dikelompokkan sesuai dengan apa yang kita inginkan, yakni fakultas FMIPA. Apabila kita ingin melihat buku dalam prodi atau program studi tertentu, misalkan prodi D3 Teknik Informatika, di sini juga akan bisa merequest atau men-search data, mengelompokkan data berdasarkan ID unit atau program studi pada kinerja buku. Di sini apabila kita ingin mencek, nah di sini terdapat ID unit 15. ID unit 15 ini merupakan ID dari unit atau prodi sekolah vokasi atau D3 Teknik Informatika. Nah, di sini tertera D3 Teknik Informatika. Begitu juga di bawahnya. D3 Teknik, data selanjutnya ada dikelompokkan sesuai dengan apa yang kita request cari pada program studi apa. Mungkin begitu saja penjelasan dari atau keterangan dari penjelasan dari sistem informasi kinerja dosen di Universitas 11 Maret. Terima kasih telah menonton video ini. Apabila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.